warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah SD 1 Kalilumpang beserta Bapak Ibu Guru. Pada hari ini kita akan melaksanakan kombel yang biasanya hari Sabtu, sekarang kita laksanakan hari Rabu. Untuk itu saya bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Kepala SD 1 Kalilumpang, yang ketiga adalah inti dari kombel yang akan dibawakan oleh Bapak Rizky Hidayat, yang keempat lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada hari dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SD 1 Kalilumpang pada beliau Bapak Revi Hermawan SPD Anggota 4. Kami persilakan. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Kalilumpang, yang saya hormati lebih khusus ini pembicara pada siang hari ini yaitu Bapak Muhammad Rizky Hidayat SPD yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya sehingga bisa berkumpul di SD 1 Kalilumpang ini untuk melakukan kegiatan kita rutinan yaitu kombel yang sudah kita dirikan, yaitu kombel kaliber. Di sini untuk sambutan saya bahwa apa yang sudah kita buat yaitu kombel kaliber tersebut mari kita rawat dan gunakan bersama-sama untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah kita. Silakan Bapak Ibu yang kemarin mengikuti diklat atau bimtek, baik itu yang diadakan oleh dinas maupun mengikuti dari bimtek secara online, apabila itu kok bermanfaat, silakan nanti Bapak Ibu bisa bergiliran untuk menyampaikan informasi-informasi atau ilmu-ilmu yang Bapak Ibu berikan, yang dapatkan dari bimtek itu. Jadi pada kesempatan kali ini melalui grup PKG PJOK, Pak Rizky, Muhammad Rizky Hidayat selaku guru olahraga akan membagikan ilmu dengan topik nanti ayo bergerak dan berbudaya melalui permainan tradisional. Jadi silahkan nanti Pak Ded bisa sharing ilmu yang sudah dapatkan kemarin agar bisa diterapkan, digunakan oleh Bapak Ibu Guru di kelas yang lain sehingga bisa membuat pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan bagi anak-anak. Kemudian selain itu untuk bagi narasumber di kombel nanti akan mendapatkan sertifikat atau piagam penghargaan yang memiliki nilai lebih tinggi, yaitu dengan poin 8, sedangkan untuk peserta akan mendapatkan nilai 4. Oleh karena itu harapan saya bisa sekali-kali untuk Bapak Ibu Guru bisa tampil di depan. Kalau kita ilmu apa sih? Ini kayaknya bagus diterapkan di kelas, itu silakan dengan membuat paparan kemudian bisa disampaikan pada kombel berikutnya. Itu bisa untuk menunjang dari kinerja kita, nilai kinerja kita, supaya nanti piagamnya itu bisa mencapai 32 atau 36. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat melaksanakan kombel. Silakan untuk Pak Dayat bisa memimpin atau memberikan ilmunya pada kegiatan kombel pada siang hari ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD 1 Kalimpang yang memberi motivasi dukungan kepada kita supaya Komber ini dapat lanjut berjalan lancar hingga kita dapat mendapatkan sertifikat berbagi praktek baik. Acara yang selanjutnya yaitu inti dari Bapak Rizky Hidayat SPD yang akan memberikan rencana tindak lanjut dari PKG PJOK dengan judul Ayo Bergerak dan Berbudaya Melalui Permainan Tradisional. Pada beliau waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kalilumpang dan juga yang saya banggakan teman-teman atau rekan-rekan guru serta staf. Pada kesempatan kali ini saya di sini baru pertama kali ini Bapak Ibu menjadi narasumber. Ini adalah salah satu pengalaman, terutama pengalaman baru, dan saya di sini sedikit akan memberikan intermezzo. Kemarin saya mengikuti program PKG PJOK yang diselenggarakan oleh BPGP. Di sini saya mendapat tugas Bapak Ibu. Tugasnya yaitu membuat rencana tindak lanjut dan juga membuat komunitas belajar di sekolah masing-masing. Alhamdulillahnya untuk di sekolah kita itu Bapak Kepala Sekolah sudah membuatkan kita kompel, dan di sini jadinya saya merasa terbantu. Terima kasih Pak. Merasa terbantu, dan ini saya tinggal melaksanakan gitu kan. Jadi seperti itu. Untuk ke materi di sini ada rencana tindak lanjut yang akan saya paparkan dengan judul Ayo Bergerak dan Berbudaya Melalui Permainan Tradisional. Kira-kira dari judul tersebut itu maknanya ke depannya apa Bapak Ibu? Ada yang bisa menerawang untuk kedepannya itu dari judul ini dulu aja. Dari judul ini dulu. Ayo bergerak dan berbudaya melalui permainan tradisional. Ya, jadi kita sekarang ini berada di era apa Bapak Ibu? Era digitalisasi. Era digitalisasi itu berarti semua yang kita lakukan itu hampir menggunakan media-media elektronik, terutama dari belajar, bekerja itu sudah menggunakan media elektronik. Nah di sini saya mengangkat tema ini berdasarkan keresahan saya, mungkin teman-teman juga mungkin keresahannya, yaitu sekarang itu banyak peserta didik atau anak usia dini itu jarang bergerak, tetapi suka mengoperasikan perangkat elektronik. Ya atau tidak? Ya. Untuk dari segi dia mempelajari tentang elektronik itu mungkin lebih maju daripada kita zaman dulu gitu. Waktu saya SMP itu baru kenal yang namanya email. Tapi untuk anak sekarang itu buat email sendiri, anak SD itu sudah bisa. Ya, buat email sendiri, buat akun game, nah seperti itu. Nah, jadi di situ minim sekali untuk anak sekarang itu untuk bergerak. Dan di sini temanya sesuai temanya yaitu bergerak melalui berbudaya melalui permainan tradisional. Sudah tahunya itu cuma barang elektronik, dan kemudian anak-anak pun itu menjadi sukar bergerak. Apalagi dengan permainan tradisional itu pastinya akan jarang sekali anak-anak zaman sekarang mengenal permainan
tradisional. Baik, next. Boleh dibantu dibacakan untuk latar belakangnya? Latar belakang, permainan tradisional telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat sejak zaman dahulu. Di banyak budaya termasuk Indonesia, permainan tradisional tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai alat pendidikan, pembelajaran keterampilan sosial, dan pengembangan fisik. Salah satu manfaat penting dari permainan tradisional adalah kemampuannya dalam membantu meningkatkan keterampilan gerak pada anak-anak dan bahkan pada orang dewasa. Keterampilan gerak ini meliputi koordinasi motorik, keseimbangan, kelincahan, kekuatan, serta ketepatan yang dapat diperoleh melalui aktivitas fisik yang dilakukan dalam permainan. Penting untuk melestarikan permainan tradisional, baik dengan cara memperkenalkannya kembali melalui pendidikan formal maupun non-formal, untuk memastikan bahwa generasi muda dapat mengembangkan keterampilan fisik dan sosial yang sehat di tengah perkembangan zaman yang semakin digital. Terima kasih Bu Fitri. Ya, jadi latar belakang di sini, permainan tradisional ini menjadi bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat sejak zaman dahulu. Ya, di dalam permainan tradisional tersebut itu bisa untuk melatih gerak motorik pada anak maupun anak bisa orang dewasa. Kemudian ada faktor keseimbangan juga Bapak Ibu. Di dalam satu permainan tradisional itu kan kadang ada permainan yang melompat, berlari, nah, seperti itu. Kemudian ada juga permainan keseimbangan. Permainan keseimbangan itu contohnya engkel itu kan menggunakan permainan bertumpu dengan satu kaki. Itu melatih keseimbangan. Kemudian untuk kelincahan itu bisa kita temui di permainan gobak sodor. Ya, jadi anak berlari menuju ke suatu tempat tetapi harus melewati rintangan. Rintangannya adalah orang yang menjaga daerah tersebut. Kemudian ada kekuatan. Untuk kekuatan ini banyak sekali permainan yang menggunakan kekuatan. Contohnya di permainan patok lele, masih ingat atau yang dulu masih sering melakukan permainan patok lele, yang tangannya itu digeroki, gitu kan? Tangannya dilubangi dulu, kemudian ada satu bilah kayu, kemudian dipukul, ketika kayunya naik melambung baru dipukul lagi. Nah, nanti harus lari. Ya, mungkin kalau di sini bentuk itu. Ya. Nah itu pun menggunakan kekuatan. Kekuatannya kekuatan otot lengan. Dan sekarang ini kalau bukan kita yang mengenalkan apa itu permainan tradisional, mungkin anak-anak di zaman sekarang itu tidak akan mengenal permainan tersebut. Nah, anak sekarang itu memang pandai dalam mengoperasikan elektronik, tetapi sukar untuk bergerak. Ya, memang banyak manfaatnya, tetapi untuk kekurangan pun juga banyak. Sekarang itu untuk anak-anak usia dini itu kebanyakan kalau bermain itu yang bermain cuma ininya Bapak Ibu. Yang bermain itu cuma jarinya yang gerak, sama-sama gerak tapi hanya jarinya doang yang gerak. Ya, seperti permainan online itu kan hanya membutuhkan jari. Walaupun itu sudah ada permainan tersebut bisa dikatakan olahraga e-sport itu ya. Sekarang kan ada itu olahraga e-sport gitu. Tetapi untuk melatih gerak motorik pada anak usia dini itu masih kurang sekali menurut saya. Next. Kemudian tujuan dari program rencana tindak lanjut yang telah saya buat, yang pertama di sini adalah melestarikan permainan tradisional dan menanamkan rasa cinta terhadap budaya bangsa. Budaya bangsa kita itu banyak sekali. Budaya itu tidak hanya permainan tradisional, tidak hanya lagu, tidak hanya
musik, tidak hanya pakaian, itu bisa kita lestarikan dalam bentuk permainan tradisional ini dan kita kenalkan ke peserta didik supaya peserta didik itu lebih mencintai apa produk budaya bangsa kita. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterampilan gerak dan kebugaran. Ya, jelas sekali untuk di permainan tradisional itu kan melatih tadi yang pertama ada kekuatan, kelincahan, dan juga keterampilan gerak. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan sosial seperti berinteraksi, bekerja sama, dan sportif. Dalam permainan tradisional itu ada permainan yang dimainkan secara individu dan ada yang dimainkan secara berkelompok. Untuk permainan individu itu biasanya untuk melatih skill atau kemampuan per individunya itu masing-masing. Tapi ada juga permainan yang harus berinteraksi dan bekerja sama dengan satu sama lain. Contohnya dalam permainan gubak sodor itu tidak mungkin dilakukan secara sendiri, itu dilakukan secara berkelompok. Kemudian permainan egrang itu egrang yang bergu gitu ya. Egrang pun itu harus berkelompok dan harus bekerja sama. Nah, bekerja sama, kalau tidak bekerja sama itu sulit itu. Egrang itu yang bakiak bergu itu sulit sekali. Kalau kerjasamanya tidak bagus itu tidak akan jalan, pasti jatuh malah. Kemudian next, ya, capaian yang diharapkan dengan permainan tradisional ini, siswa lebih aktif bergerak baik dari konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, dan konsep keterhubungan. Dalam pendidikan jasmani itu sendiri ada yang namanya konsep gerak. Konsep gerak itu pun dibagi menjadi 4. Ada konsep tubuh, ada konsep ruang, konsep usaha, dan konsep keterhubungan. Di sini ada konsep tubuh. Konsep tubuh itu berarti tubuh kita yang bergerak untuk melakukan kegiatan atau aktivitas. Terus yang kedua adalah konsep ruang. Ketika kita melakukan kegiatan olahraga atau aktivitas itu ada tempat yang harus kita gunakan. Tempat itu tidak harus luas, Bapak Ibu. Yang penting itu bisa kita manfaatkan untuk melakukan kegiatan olahraga. Kemudian ada konsep usaha. Nah, ini konsep usaha ini yaitu konsep yang biasanya bisa dimaksud dalam satu permainan itu ada satu buah tim dan tim tersebut memiliki kemampuan atau keinginan untuk memenangkan satu pertandingan tersebut. Itu adalah konsep usaha. Dan kemudian ada konsep keterhubungan. Konsep keterhubungan ini hubungannya dengan bekerja sama. Bekerja sama untuk meraih tujuan dalam satu permainan. Berikutnya ada membuat siswa mampu bekerja sama dengan temannya dan rasa saling memiliki dalam satu kelompok. Ya, yang barusan saya bilang ini. Jadi ada permainan individu dan ada permainan kelompok. Dalam permainan kelompok ini diharapkan dari apa yang akan kita lakukan ini nantinya itu bisa siswa itu bisa memiliki rasa saling memiliki dan meningkatkan kekompakan antar peserta didik. Yang ketiga, siswa lebih mengenal budaya lokal, menghargai dan melestarikan budaya bangsa. Ya, sekarang kalau ditanya itu kadang siswa itu nggak tahu. Contohnya untuk yang anak-anak sekarang kalau ditanya kamu tahu gobak sodor atau tidak, itu pada geleng-geleng. Apa itu biasanya jawabannya? Gobak sodor apa lagi? Apa itu Pak? Gitu. Tahu apa itu Bu? Itu enggak paham. Terus kelereng pun mungkin untuk main kelereng pun anak sekarang itu jarang, ya.
Kalau zaman saya dulu pulang sekolah ada celana yang kantongnya di sini samping itu, berangkat bawa 10 pulang gundal gandul ini. Pengalaman. Gundal gandul ya, main kelereng. Next. Tahapan atau proses rencana tindak lanjut yang akan kita laksanakan. Yang pertama ada tahap perencanaan, kemudian ada tahap aksi, kemudian ada refleksi dan tindak lanjut. Dalam tahap perencanaan ini kita harus mengenalkan tentang permainan tradisional kepada peserta didik kita. Kemudian yang kedua menjelaskan cara bermain permainan tradisional. Yang ketiga membuat alat permainan tradisional. Ya, untuk permainan tradisional itu bisa kita temukan dan kita buat sendiri dengan alat seadanya. Untuk yang aksi, melaksanakan kegiatan permainan tradisional bersama rekan sejawat, kemudian mengkomunikasikan hal-hal yang dapat membantu dalam pelaksanaan permainan tradisional. Refleksi dan tindak lanjut, menggapai proses dengan penguatan dari guru tentang permainan tradisional yang telah dilakukan dan menyusun strategi agar permainan tradisional ini berjalan dengan baik. Next, Pak. Ya, di sini ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi di sini saya dan teman-teman semua ini nantinya bersama-sama menyukseskan atau menindaklanjuti kegiatan ini gitu. Kegiatan ini merupakan kegiatan kokurikuler di sekolah. Jadi kegiatan ini bukan kegiatan yang intrakurikuler atau yang sesuai dengan kurikulum. Mungkin kegiatan ini bisa dilakukan saat kegiatan P5. Mungkin gitu. P5 dengan tema kearifan lokal, atau kalau bisa lanjut kita lanjutkan di saat waktu kemerdekaan, biasanya untuk merayakan kemerdekaan ya. Itu pada 17 Agustus itu mungkin ya. Nah, itu kan ada perlombaan-perlombaan di sekolah kita biasanya, itu bisa juga dimasukkan di situ. Kemudian keterlibatannya yang pertama ada melibatkan komunitas belajar di SD Negeri 1 Kalilumpang. Kemudian melibatkan siswa kelas 1 sampai kelas 6. Jadi seluruh siswa atau peserta didik di SD Negeri 1 Kalilumpang ini harapannya bisa ikut program ini. Mengoptimalkan semua aset yang dimiliki sekolah. Jadi kita kan kemarin ada sisa untuk cat itu kita nah itu bisa kita manfaatkan untuk membuat lapangan gobak sodor misalnya, atau ada bambu itu, bambu siaga itu, tongkat siaga, bisa untuk permainan yang lompat itu apa itu yang lompat biasanya pakai bambu itu prek Siaga dulu pernah ya, Bima? nah itu kan bisa kita manfaatkan. Tongkat cincin ya ya menari sambil itu ya, itu bisa kita manfaatkan. Next. Aset yang dimiliki. Jadi program ini menggunakan 3 aset, yaitu dari 7 aset sekolah itu kita memanfaatkan 3 aset. Yang pertama ada aset manusia. Aset manusia di sini ada peran kepala sekolah, peran guru, dan peran peserta didik. Kemudian aset fisik. Alhamdulillah di sekolah kita halamannya luas ya. Halamannya luas untuk menampung kegiatan siswa satu sekolah itu sangat cukup gitu. Kemudian peralatan sekolah, jadi kita bisa memanfaatkan peralatan-peralatan untuk membuat permainan tradisional. Kemudian ada aset sosial, dukungan dari masyarakat sekitar sangat berpengaruh untuk program ini. Jadi
peran-peran masyarakat atau orang tua, wali murid yang tadinya belum mengenalkan permainan tradisional, nanti harapannya juga bisa turun-temurun memberikan informasi tentang gambaran permainan tradisional kepada anak-anaknya. Next. Ya, kemudian ada rencana evaluasi. Jadi setelah nanti program ini berjalan, nantinya akan ada rencana evaluasi. Rencana evaluasi secara menyeluruh akan dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan, melihat dari umpan balik siswa berupa kuesioner atau wawancara, kemudian mendokumentasikan proses kegiatan siswa berupa video dan foto, mencatat hasil sebagai bahan evaluasi. Ya, jadi nantinya akan ada rencana evaluasi. Semisal yang tadinya ditanya apa itu gobak sodor, anak didik itu tidak tahu atau geleng-geleng kepala. Setelah terlaksana programnya, kemudian kita bertanya kembali, peserta didik itu harapannya bisa mengerti apa itu permainan tradisional. Contohnya kalau ditanya lagi, gobak sodor itu apa? Oh, gobak sodor itu permainan lari melewati halangan teman. Nah, contohnya seperti itu. Next. Ya. Yang berikutnya adalah kemungkinan dan tantangan pada saat pelaksanaan. Tantangannya adalah beberapa permainan tradisional membutuhkan peralatan yang sulit ditemukan. Siswa kurang tertarik dengan permainan tradisional yang dianggap kuno di era digital. Ya, jadi nantinya itu mungkin kita bisa memperkenalkan permainan tradisional ini, kemudian memberikan gambaran kepada peserta didik supaya peserta didik itu lebih tertarik melakukan permainan tradisional di era sekarang. Solusinya membuat peralatan permainan sederhana dari bahan-bahan yang mudah didapat dengan memodifikasi permainan tradisional sehingga lebih menarik dan efektif. Kalau dulu itu saya memainkan permainan Cinoboy, kalau nggak salah. Cinoboy itu karena di situ kan kalau Cinoboy itu kan ada bola, kemudian ada barang yang ditumpuk gitu ya. Itu bisa diganti kalau menggunakan alat seadanya. Nah, kalau dulu gendeng itu tumpuan gendeng, terus sandal, terus kalau nggak ada yang buat mukulnya juga pakai sandal juga. Nah, itu permainan itu bisa dimodifikasi dengan alat seadanya. Jadi yang seperti itulah bisa menambah kreasi peserta di sini. Karena dulu sulit kan cari itu petilan-petilan gendeng itu, kemudian wes pakai sandal aja. Sandalnya kumpul ke ayo sing tengen loh, ono sing ngumpul ke sing kiwa. Ya, seperti itu. Next. Oh iya, terima kasih. Sebenarnya sudah selesai. Ya, tak terasa, oke. Ya. Mungkin ada yang mau menambahkan atau bisa memberi tambahan untuk materi yang telah kami paparkan. Bapak Ibu, monggo, waktunya saya persilahkan. Begitu inti dari Kobel hari ini, sangat menarik ya tentang permainan tradisional. Nanti kita akan laksanakan, kita identifikasi dulu permainannya apa saja yang dapat kita laksanakan. Untuk selanjutnya adalah lain-lain, mungkin dari Bapak Kepala Sekolah dulu, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Luar biasa untuk paparan yang disampaikan oleh Pak Dayat. Ini membuka
pemahaman kita juga selaku Bapak Ibu guru kelas bahwa olahraga itu tidak hanya melulu seperti hanya sepak bola, kemudian bola voli, tetapi untuk kegiatan permainan tradisional itu juga bisa menjadi sebuah olahraga yang menyenangkan bagi siswa. Kemudian yang ingin saya sampaikan di sini mungkin untuk memfokuskan dari program yang akan Pak Dayat lakukan, bahwa tadi salah satunya adalah adanya pemetaan aset yang kita miliki di sekolah ini. Karena dari banyaknya permainan tradisional yang mungkin juga belum diketahui siswa, kita juga harus mempersiapkan alat-alat apa yang sudah ada di sekolah kita yang bisa kita gunakan dalam olahraga nantinya dalam bentuk permainan tradisional. Mungkin Pak Dayat punya gambaran kira-kira sesuai dengan lingkungan kita, sesuai dengan aset kita, nantinya permainan apa saja yang bisa jenengan terapkan untuk anak-anak. Jadi nanti mungkin sewaktu-waktu pas guru olahraganya ada acara bisa diisi juga dengan permainan tradisional. Yaitu nanti kalau pada asetnya bisa diteliti, dicari di sekolah yang bisa memanfaatkan itu dan bisa dilakukan permainan itu. Yaitu monggo nanti kira-kira Pak Dayat bisa menyampaikan rencana jenis permainan tradisional seperti apa yang bisa kita lakukan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Monggo Pak Dayat, waktu dan tempat bisa diteruskan. Ya, baik. Terima kasih untuk tambahannya Pak Redi selaku kepala sekolah. Mungkin kalau menurut saya aset yang sudah kita miliki tadi ada yang tongkat, kemudian ada cat, dan mungkin tinggal memodifikasi permainan apa yang akan kita suguhkan. Kalau dari saya, untuk permainan tradisional itu selain kita mengenal budaya, kalau divariasikan kembali itu bisa juga diterapkan dengan numerasi, Bapak Ibu. Contohnya saya di sini mempunyai sedikit gambaran di permainan bakiak itu. Ya, semisal ada 3 anak di bakiak bergu tersebut, kemudian dia estafet lari bolak-balik. Semisal di sini ada 6 peserta didik, ada 6 peserta didik dalam satu kelompok, yang 3 melakukan terlebih dulu untuk bakiak tersebut. Tetapi di arah yang depan sana itu sudah disediakan angka, ya, disediakan angka. Kemudian nanti diambil angka per angka, kemudian ada perkalian penjumlahan atau pembagian, kemudian ada angka lagi. Ya, jadi estafet ini ambil angka pertama, kemudian yang peserta didik berikutnya ambil angka kedua. Ya. Setelah angkanya itu terkumpul menjadi sebuah soal, nah nanti itu dijawab cepat-cepatan. Nah, jadi seperti itu. Contohnya ambil angka 9, kemudian yang kedua ambil angka 10. Mudah. Nah, biasanya itu ada strategi yang seperti itu. Ya. Kemudian setelah sampai itu baru mengucapkan hasilnya seperti itu. Bisa juga dengan literasi juga bisa, Bapak Ibu. Semisal satu kelompok itu, ya, di dalam satu permainan itu masih sama estafet, tetapi dengan menyebutkan kata, mungkin untuk peserta didik yang fase A dan B, mungkin di fase A dan B, semisal diberikan kata dan kemudian di ujung sana disediakan ya pasangannya, hurufnya, ejaannya seperti itu, disuruh mengambil seperti itu kan, itu bisa juga dari motoriknya dapat, berbudayanya dapat, literasi numerasinya juga dapat. Mungkin kalau gambaran dari saya seperti itu, Pak Redi. Ya. Terima kasih sekali.
olahraga dikombinasikan dengan literasi dan numerasi. Ya. Ada lagi untuk yang saya kira cukup ya. Jadi seperti itu saja untuk pemaparan pada siang hari ini. Kita tetap semangat ya, oke. Semangat. Ya, saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Bapak Kepala SD 1 Kalumpang, juga Bapak Ibu Dewan Guru. Bahwasanya kombel kita pada hari ini dari awal sampai akhir, alhamdulillah dapat berjalan lancar. Kita dapat materi tentang permainan tradisional yang insya Allah nanti akan ditindaklanjuti dengan identifikasi aset yang ada di SD kita, juga permainan yang dapat kita laksanakan. Itu saja. Marilah kita tutup ngobrol kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.